Kewaspadaan tuh gimana maksudnya nih? Kewaspadaan. Kalau misalnya udah terlanjur beli ya, sebenarnya terus harganya udah turun jauh banget kan, nunggu reversal kayaknya lama. Sebenarnya itu sih harusnya ya. Kalau idealnya adalah kalian bisa pertimbangkan untuk mungkin stop loss cari saham lain yang lebih ada momentum naiknya. Itu idealnya ya. Tapi baik lagi keputusan investasi adalah masing-masing. Idealnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau dananya nyangkut, biasanya untuk dipakai untuk trading ke saham-saham berikutnya, yaitu kalau misalnya kita tahu udah turunnya udah terlalu jauh dan terlalu lama dia akan gerak naiknya, lebih baik modalnya dialihkan ke saham lain yang memiliki peluang naik lebih tinggi. Biasa kayak gitu. Oke, Mas, tapi pasti ada beberapa trader yang mengalami kadang dia udah terlanjur beli di saham Mm-hmm. udah sebenarnya melambung tinggi nih gitu. Jadi Mm-hmm. bagaimana cara dia mengatasi yang sebenarnya dia udah tahu nih, wah ini udah ketinggian, tapi aku pengen masuk kayak gitu. Jadi itu kan kayak perasaan-perasaan trader yang kadang tuh nggak bisa dikendalikan gitu loh. Ya jadi pengen masuk terus kan, itu kan nggak tadi gatel. Mm-mm, Ya pengen masuk terus tiap hari masuk, kalau bisa ada posisi tiap hari satu gitu kan. Mama, kalau bisa kayak gitu kan. Sebenarnya ya kalau kayak gitu sih paling simpelnya kita lebih ngarah tulis rules kalian ya. Kalian tulis tuh, kalian akan masuk ketika kondisinya baik resisten, ketika apa, A, B, C, D, E lah. Kalian lihat, kalian taruh depan, mungkin dekat kalian komputer tradingnya ya, ditaruh. Jadi setiap kali trading coba dilihat, di checklistin. Kalau checklistnya nggak masuk, ya jangan masuk. Checklistnya nggak full, ya jangan masuk. Jadi diingetinnya kayak gitu, taruh rulesnya di checklist. Kalau checklist rulesnya nggak masuk, ya jangan. Tunggu sampai setup itu datang ke kita, jadi checklistnya mm. semua oke, baru kita jalan. Kayak gitu. Berarti untuk reminder diri sendiri ya, Iya, pengingat. bisa kayak bikin catatan. Mm-mm. Jadi teman-teman semuanya tadi Mas Joshua sempat menyebutkan gatal ya, maksudnya kayak mungkin ini istilah yang mungkin sering kurang terdengar, tapi sebenarnya ini tuh sebenarnya cara alasan kita untuk pengen masuk terus di market gitu kan. Hmm. Padahal ya sebenarnya bukan bukan di luar strategi trading kita gitu, tapi kalau melihat top gainersnya lagi, wah kok top gainersnya bagus nih, gas ah kayak gitu. Nah itu tuh kadang gejolak-gejolak kita yang masih sering pengen masuk terus di market gitu. Maksudnya gitu ya teman-teman. Gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas Joshua, tadi kan sudah disebutkan beberapa kesalahan-kesalahan trader pemula nih. Nah, dari beberapa kesalahan-kesalahan tersebut, ada nggak sih satu atau dua kesalahan yang mungkin sering kali dilakukan trader yang sebenarnya harus banget diwaspadai, dan kenapa sih trader sering kali melakukan hal tersebut? Em, Pertama sih, kalau tadi sizing itu sebenarnya ada korelasi sama emosi sih. Hmm, Emosi kita pengen balik modal lah, habis dari kesalahan beruntun misalnya, habis loss terus 5 kali gitu ya, hilang misalnya 1 juta 2 juta, pengen dong balik modal 2 jutanya. Ya jadi biasanya sizingnya berantakan, itu kan paling sering tuh kayak gitu tadi. Jadi ya masuknya biasa 100 ribu, jadi masuk 500 ribu, jadi masuk 1 juta gitu kan, itu yang paling sering. Kalau kayak gitu sebenarnya solusinya adalah selalu ingat aja kalau misalnya konsekuensinya jauh lebih besar dibandingkan apa yang kalian lakukan saat itu. Dan kalau misalnya emosional, jangan trading, selesai. Paling simpel kayak gitu. Kalau kita lagi emosional, lebih baik jangan trading. Karena betul. segala keputusan yang diambil secara emosional gak pernah keputusannya rasional atau benar-benar terhitung. Jadi biasanya ujung-ujungnya loss-nya lebih gede, makin parah. Itu Hmm, yang jadi masalah. Itu yang paling harus diwaspadai itu. Jangan trading pas emosional, karena misalnya kalian habis lagi loss skala 5 kali, kalau ngerasa kalian udah kayak nggak nyaman hatinya untuk trading, jangan dipaksain. Itu salah satunya. Cara mencegah ya, stop langsung. Jangan trading. Bisa lanjut besoknya kok. Besok pasti ada step up lagi kok. Kalau sesuai dengan trading plan kalian. Jadi teman-teman, kalau kalian sebenarnya lagi ada di keadaan yang, waduh, agresif banget nih, kok kayak lagi dirundung emosi, kalian jangan berusaha untuk lihat-lihat market deh. Karena trader itu sebenarnya akan kalah oleh pengendalian diri yang buruk gitu. Jadi Betul. kalau kalian
dalam keadaan psikologi yang lagi down, tenangin diri dulu, kalian bisa refreshing dulu. Ya udah kalian nonton TV dulu atau lagi jalan-jalan dulu atau bisa ya sesuatu yang bisa membangkitkan kebahagiaan diri dulu deh, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sedang dalam keadaan yang terpuruk atau down, mencoba untuk melihat market malah makin emosi nanti gitu. Jadi trader itu sebenarnya bisa kalah dengan pengendalian diri yang buruk. Psikologinya kurang stabil, intinya itu. Jadi pokoknya kalian kalau misalkan lagi dalam keadaan emosi, sebisa mungkin jangan masuk market dulu ya Mas ya berarti. Iya, jangan landed market dulu lah. Biasa nanti asal-asal beli, ya harap-harap cuan, bukan jadi harap-harap cemas nanti jadinya. Ribet urusannya. Oke. Mas, nah dari sekian banyak kesalahan-kesalahan trader pemula tersebut yang perlu banget diwaspadai nih, bagaimana sih cara untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang masih sering hinggap di trader pemula tersebut, Mas? Pertama, kalian harus evaluasi dari segi psikologi juga ya. Jadi kalau kalian lagi ngalamin apa pas trading ya, kalau misalnya kalian trading 5 kali kalah gitu ya, 5 kali kalah, kalian emosi banget, sampai yang trading ke-6 ya, kalian lot size-nya dibanyakin, dana yang dipakai lebih banyak, kalian tulis itu kejadian, setiap kali 5 kali kalah. Jadi kalian bisa tahu nih, jadi evaluasi, setiap 5 kali kalah, biasanya lebih baik aku tak usah trading. Itu langsung dapat kesimpulan. Karena kalau aku trading, nanti lot size-nya lebih gede, loss-nya lebih banyak, bakal lebih gede lagi nanti posisi berikutnya. Itu bisa tahu dari situ. Kalian catat apa yang kejadian. Jadi evaluasi trading itu nggak cuman catat entry, stop loss, target. Enggak. Itu juga kita catat strateginya, kita catat kondisi mental kita kayak apa dalam keadaan ketika trading. Karena ketika kita trading itu bukan tentang kita mengikuti rules doang, tetapi kita bagaimana kondisi emosi kita yang mungkin berpengaruh terhadap rules yang kita punya. Gitu. Bisa jadi ngelewatin rules-nya karena kondisi kita lagi emosi. Pengen dapetin untung lebih banyak, pengen balik modal, itu beda. State pengen balik modal sama state ketika kita trading dengan tenang, itu jauh beda. Dan biasanya kita bisa masukin setup yang biasanya kita nggak pakai. Ini bisa kali ya, ini tadi saya habis, tadi kayak gini bisa, tadi A bisa, tadi B ini juga bisa. Terus kalau lo semua nanti lebih parah lagi, cari-cari bahan strategi baru, nyoba-nyoba terus, nanti jadi lo sama lama modalnya habis, itu paling bahaya sih. Wah. Makanya harus biasain evaluasi. Jadi kalau misalkan setidaknya ditaruh di notes di HP kali ya Mas, yang bisa kita lihat terus ya, untuk sebagai pengingat. Oke, nah apalagi nih Mas, kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya perlu untuk dihilangkan? Perlu dihilangkan itu ya tadi, kebanyakan too much information itu juga nggak bagus. Kayak kalian kebanyakan konsumsi kayak strategi A, strategi B, strategi C, kalian lihat di sosial media itu juga nggak bagus. Jadi strategi kalian mending kalian lihat, kalian perhatikan lagi apa yang bisa diimprove. Jauh lebih baik dibandingkan kalian coba strategi baru yang kalian nggak tahu cara pakainya. Kalian nggak tahu cara pakainya, cara dianar gimana, karena trading itu kan tadi balik lagi, itu art. Kalau misalnya nanti cara pakainya beda, hasilnya beda. Bahkan cara backtest historisnya beda. Cara kita pakai ketika eksekusi di lapangan jelas beda. Jadi itu sebenarnya inti dari semua itu adalah evaluasi. Kalau kalian nggak bisa evaluasi, nggak bisa backtesting, dan kalian tahu bahwa strategi itu nggak work, ya jangan dilakukan. Selesai beres kayak gitu. Itu yang paling penting sih. Oke, dan evaluasi tersebut by data ya, harus by data. Maksudnya kalian nggak bisa mengira-ngira evaluasi, wah kayaknya kayak gini deh hasil review strategi trading di minggu ini. Kalau misalkan data tidak, jadi ya bukan evaluasi dan bukan untuk perbaikan ke depannya ya Mas ya berarti. Evaluasi itu tujuannya untuk perbaikan ke depan, apakah sistemnya kurang, apakah WDT bisa diimprove, itu kan yang jadi pertanyaan, apa tingkat kemenangan kita bisa diimprove dari 55 jadi 60%, dari 60% yang kita masukin jadi 60%, 55 dari 10 yang kita masukin, 6-nya menang, apakah bisa jadi 7 menang? Misal dari 10 kali masuk. Itu kan yang jadi kita cari dari evaluasi. Kalau misalnya nggak by data, kesimpulannya dari mana? Nah, betul. Jadi kita juga harus, seperti yang sudah diulas Mas Joshua di awal, misalkan kita punya 3 strategi trading nih, ya itu berarti kita punya 3 data gitu ya Mas ya? 3 data ya, 3 set data. Strategi yang kita gunakan gitu. Jadi masing-masing strategi punya data dan punya review untuk kedepannya juga gitu. Betul ya? Ya betul, kira-kira seperti itu.
Nah, nah kalau kita berbicara terkait dengan dana atau modalnya nih Mas. Nah, ada beberapa kesalahan trader yang dia langsung all out dengan dananya nih. Dia punya dana Oh, sekian, langsung all out, langsung dibelanjakan di minggu ini, enggak sedikit-sedikit porsinya. Kalau kesalahan-kesalahan kayak gitu seperti apa untuk mewaspadainya, Mas? kalau waspadainya ya jelas harus diukur dulu di awal. Kalau all out itu bahaya adalah all out misalnya ke satu saham ya. All in ya orang biasanya all in ke saham ABCD lah. Kalau misalnya kalian all in ke saham ABCD artinya semua risknya kan ada di satu saham itu. Artinya ya kalau saham itu gagal, duit kalian ya misalnya ya habis semua modalnya bisa jadi kayak gitu atau sisa sedikit. Itu yang jadi masalah kalau kalian maksain all in. Jadi harus dipartisi misalnya 1% untuk 2% masuknya daripada modal kayak gitu. Kalau nggak nanti sekali kalian salah, kalian nggak bisa trading lagi, harus cari ngumpulin modal dari awal. Itu yang jadi masalah kan? Berarti kita bisa gunakan misalkan 2% dari total keseluruhan modal kita untuk saham ini, 2% dari total keseluruhan pakai untuk saham ini gitu-gitu ya. Jadi jangan kita langsung masukin semua dana kita untuk satu saham doang. Itu resikonya akan lebih besar gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, boleh kita satu pertanyaan lagi sebelum untuk menutup perbincangan kita di sore hari ini ya Mas. Boleh, boleh silakan. Oke. Oke deh, ini pertanyaan dari, wah udah jauh banget ke atas sebenarnya, tapi boleh deh, aku coba langsung, ini ya, langsung announce. Nah untuk evaluasi hasil trading nih Mas, dan seberapa penting sih kita punya data dari strategi trading yang sudah kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita ingin improve ke depannya, evaluasi dari hasil trading sebelumnya, seberapa penting sih, Mas? Bukan seberapa penting lagi, sangat penting, itu paling utama. Karena itu jadi patokan kita untuk masuk. Untuk kita masuk ke setup tertentu, kita harus punya data lah. Kalau misalnya datanya menunjukkan bahwa lebih banyak setupnya kalah, ya jelas kita nggak pakai strategi itu. Kalau misalnya menunjukkan lebih banyak menang, misalnya 60% menang, 40% kalah, jelas kita pakai strategi yang kita tadi pakai di awal. Strategi A misalnya kita pakai, ya kita bisa pakai itu. Kalau misalnya kita nggak ada datanya, kita bingung nanti. Kita bisa pindah-pindah strategi seenak kita aja, karena kita nggak ada datanya. Ya random aja kita buat, jadinya kayak gitu. Oke. Kayak misalnya, bebas. Jadi based on data, kita bisa mengevaluasi dengan benar-benar bijak dan 100% kita bisa gunakan di strategi kedepannya. Jadi kita bisa improve ke lebih baik, ke strategi yang lebih matang ke depannya. Jadi kita untuk trading kedepannya kita benar-benar bisa fokus dan yakin gitu ya Mas intinya. Ya, kita jadi lebih fokus dan yakin lah. Kalau kita main asal sembarang pakai itu biasanya kita jadi pakai strategi yang lain lagi, ntar pindah-pindah makin jelek hasilnya, biasa kayak gitu. Oke, Mas, oke deh. Evaluasi sudah, based on data sudah, dan beberapa kesalahan yang perlu diwaspadai juga sudah diketahui. Satu lagi, untuk teman-teman Sobat Philips semuanya, tips dan trik untuk mewaspadai dari beberapa kesalahan tersebut, agar kita nggak takut rugi, dan kita juga bisa mengandalkan strategi trading kita dengan baik. Boleh dikasih 1 atau 2 saran untuk teman-teman Sobat Philips semuanya sebelum kita tutup IG Live kita di sore hari ini, Mas. Tips dan trik. Tips dan triknya itu kalau bisa kita belajar cara masuk saham tertentu. Itu paling penting. Entry, stop loss, atau targetnya biasain dipakai dari awal. Dipelajari hal itu ya. Kapan kita harus masuk, kapan kita harus ngakuin kita salah atau kena stop loss, kapan kita nyentuh target, kita sentuh, kita jadi sell on strength atau mendapatkan keuntungan, itu kalian harus sudah pelajari, paham gimana caranya, terus tahu bagaimana bagaimana entry idealnya seperti apa, dan ketika entry idealnya itu tidak terjadi di saham tertentu, jangan masuk, itu pertama. Yang kedua adalah ketahui diri kalian. Kalau misalnya kalian ada kalah misalnya 4 kali 5 kali, setiap kali 4 kali 5 kali emosi kalian jadi gak stabil, lebih baik ya jangan trading. Trading fight another day lah, ketika kalian tidak emosi. Itu yang paling penting, poinnya itu ada yang di sana.
Kemudian juga kalau kalian udah tahu cara trading entry, target dan semuanya kalian sudah bisa belajar caranya positioning sizingnya lebih tepat. Sizingnya gimana? Kalian belajar cara ngukur lot yang pas, cara masuk dengan resiko yang sudah terukur, 1% terus, 2% terus, stabil kayak gitu loh. Kalian udah tentuin kalau misalnya setiap kali trading resikonya 1%. Itu kalian harus udah paham cara perhitungannya. Kemudian Betul. juga ada, kalau udah tahu kayak gitu, kalian kan udah tahu psikologi, udah tahu sizing, itu kalian harus latihan supaya feeling kalian tuh gak ada pas trading. Itu tuh Oh, termasuk psikologi juga sih. Feeling kalian gak ada pas trading. Jadi kalau kalian lihat satu pergerakan candlestick aja, kalian tuh gak panik cut loss atau cut profit. Misalnya ada nih, udah dekat target 1.200, harga udah 1.180, kalian gak cut profit. Itu tuh butuh latihan. Jujur aja itu butuh latihan. Karena ya kalian bisa. pasti tangannya kayak gergetan. Kok nggak nyampe-nyampe, nggak Iya, benar. nyampe-nyampe itu. Itu yang jadi pasti dipikirin. Itu perlu latihan lah. Ya beberapa bulan sih. Saya sih butuh latihan berapa lama untuk ignore hal itu. Jadi kayak diotomatiskan semua stop loss sama targetnya. Kayak ngikutin perintah aja. Bener-bener kayak robot. Jadi trading itu bener-bener harus no feeling ya. No hard feeling kayak karena trauma saham A, gue nggak mau trading saham A. Nggak ada trauma kenapa. Kalau misalnya setup-nya keluar lagi, kita masuk. Istilahnya nggak boleh baper. Iya, nggak boleh Benar. baper. Oke. Ada lagi kira-kira untuk saran dari Mas Joshua buat teman-teman sobat Philip semuanya? Udah sih itu aja sih. Kita nggak usah saran banyak-banyak lah. Oh, yang penting kalau terlalu banyak saran nanti nggak bisa praktek ya Mas ya. Iya, kebanyakan pertimbangan nanti nggak praktek. Oke, jadi ada 3 saran yang bisa kita highlight. Yang pertama, kita harus bisa nentuin stop loss, target, dan nanti bakalan menyambung dengan risk dan reward yang akan kita dapatkan nantinya biar sama risk dan rewardnya. Dan yang kedua, kita harus bisa nentuin sizingnya. Sizingnya ini juga perlu. Dan yang terakhir, kita nggak boleh trading benar, psikologi trading kita harus bisa kita kendalikan, harus kita bisa kita atur dan lain sebagainya ya Mas ya.